Selamat sore Bu Desi, perkenalkan nama saya Imadi Kiradharma Putra dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal yang sudah saya buat tentang budidaya tanaman hias. Budidaya tanaman hias yang bab 1 berisi pendahuluan. Ada 3 bagian. Yang pertama, latar belakang. Isi dari latar belakang adalah untuk meningkatkan pendapatan saat krisis ekonomi diperlukan usaha-usaha yang bersifat kreatif, pantang menyerah, dan berorientasi pasar. Usaha tersebut juga diharapkan mampu memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja potensial yang saat ini jumlahnya melimpah. Maka dari itu, usaha yang sederhana dan mudah untuk dilirik perlu dikembangkan seperti usaha tanaman hias. Selain dari segi pemasaran, tanaman hias juga dapat dilihat dari cara merawat dan pemantauan dari tanaman itu yang cukup mudah. Hanya dilakukan penyiraman sekaligus perlakuan khusus pada tanaman. Oleh karena banyaknya tanaman hias yang sudah ada yang dikenal di Indonesia, maka pasti sudah banyak yang menggemari tanaman hias tersebut. Maka kita dapat menanam dan bisa menjualnya kepada orang-orang yang gemar terhadap tanaman hias tersebut. Yang bagian B, tujuan usaha. Yang pertama, tujuannya yang pertama, untuk mendapatkan uang dari penjualan tanaman hias atau hasil dari penjualan hasil data pengamatan perkembangan tumbuhan. Yang B, untuk mendapatkan nilai. Yang C, untuk mendapatkan pengalaman baru tentang cara menanam tanaman hias tersebut. Yang D, untuk mendapatkan pengalaman baru tentang cara merawat tanaman hias tersebut. Jadi yang C itu menanam, yang D itu merawat. Yang bagian subtema C, manfaat. Manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang proses tumbuh berkembangnya tumbuhan tanaman hias yang kita tanam tersebut. Yang B, untuk mendekorasi atau memperindah tampilan rumah. Yang C, untuk menjaga kelestarian tumbuhan serta menjaga kesejukan di sekitar rumah, kesejukan udara. Bab 2, pengenalan tanaman janda bolong dan lidah mertua serta proses cara menanam dan hasilnya. Yang pertama, morfologi tanaman. Yang pertama itu morfologi tanaman ada janda bolong atau Monstera adansoni adalah tanaman yang memiliki bentuk yang unik. Hal ini karena tanaman ini memiliki bentuk daun yang tidak rata, melainkan bentuknya bolong. Oleh karena itu, tanaman ini di Indonesia disebut dengan janda bolong. Menurut Land of the World yang dikenal Royal Botanic Garden, Kew. Habitat asli tanaman Monstera ini adalah di Amerika Tengah yang beriklim tropis. Tanaman ini tersebar dari Meksiko, Panama, Kolombia, Venezuela, sampai utara Brazil. Karena aslinya tumbuhan ini hidup di daerah tropis, jadi tidak akan heran kalau tumbuhan ini dapat hidup dan berkembang di Indonesia, karena Indonesia beriklim tropis juga. Yang kedua, morfologi tanaman Sansevieria atau lidah mertua adalah marga tanaman hias yang cukup populer sebagai penghias bagian dalam rumah karena tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Sansevieria memiliki daun yang keras, sukulen, tegak dengan ujung meruncing. Jadi banyak jenis daunnya. Sansevieria dikenal dengan sebutan tanaman lidah mertua karena bentuknya yang tajam. Sehingga seperti omongan mertua yang tajam.
Sansevieria tak hanya sebagai tanaman hias, tapi juga memiliki manfaat untuk menyuburkan rambut, mengobati diabetes, wasir, hingga kanker ganas. Sementara seratnya digunakan sebagai bahan pakaian. Di Jepang, Sansevieria digunakan untuk menghilangkan bau perobatan rumah di ruangan dibanding tumbuhan lain. Sansevieria memiliki keistimewaan menyerap bahan beracun seperti karbon dioksida, benzane, formaldehid, dan trichlorothiolene. Subtema B. Budidaya tanaman hias. Yang pertama, penanaman janda bolong. Ada dua, penanaman janda bolong dan lidah mertua. Penanaman janda bolong itu caranya adalah yang pertama, potong bagian batang janda bolong sekitar 20 cm dan tanam pada media gembur yang baru. Yang kedua, tanaman pada media gembur yang berada pada tempat yang tidak terkena matahari secara langsung. Yang ketiga, sebagai tanaman yang merambat, buat tempat merambat untuk janda bolong agar daun semakin banyak. Setelah itu, cara penanaman lidah mertua. Yang pertama, pilih tanaman induk yang rimbun untuk mendapatkan beberapa tunas. Oh iya, ini cara penanaman lidah mertua dilakukan dengan cara tunas. Yang kedua, keluarkan tanaman dari pot. Bersihkan media tanam dengan tanaman dengan cara diketok pelan-pelan. Yang ketiga, ambil tunas yang memiliki daun minimal 3 helai. Potong dengan pisau yang tajam. Selanjutnya, olesi bekas potongan dengan pestisida sehingga tidak ada hama yang merusak tanaman tersebut atau mengganggu. Yang keempat, setelah pemisahan tunas selesai, masukkan tanaman kembali pada pot baru yang telah disediakan. Yang kelima, sebelum ditanam, isi 3/4 pot dengan media tanam. Letakkan tunas tanaman dan tambahkan media tanam hingga memenuhi bagian pot. Selanjutnya, tambahkan pupuk. Kalau jenis ini pupuk NPK ya. Yang ketujuh, terakhir siram hingga air mengalir dari dalam pot dan letakkan di tempat yang teduh. Tema yang B, pemeliharaan janda bolong dan lidah mertua. Yang pertama, janda bolong. Cara memelihara janda bolong itu, yang pertama, tempatkan tanaman di suhu antara 23 sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua, pada malam hari janda bolong harus berada pada suhu ruangan minimal 15 derajat Celcius minimal. Yang ketiga, sebisa mungkin letakkan tanaman janda bolong di dekat jendela agar terkena sinar matahari. Yang keempat, agar warna daun gelap dan berkilau, jangan letakkan tanaman di bawah sinar matahari langsung. Yang kelima, siram tanaman janda bolong 2 kali sehari agar tidak layu. Yang keenam, agar daun rimbun, rawat tanaman janda bolong dengan pupuk dan daun sesuai petunjuk penggunaan pada kemasan. Setelah itu, cara memelihara lidah mertua. Lidah mertua atau Sansevieria akan bisa bertahan hidup bila ditempatkan di luar ruangan ataupun di dalam ruangan tanpa cahaya matahari langsung. Lidah mertua diupayakan dalam 2 hari sekali. Letakkan pot Sansevieria di area yang bisa terkena cahaya matahari, khususnya cahaya matahari pagi. Tapi jangan langsung ya. Jangan terkena langsung. Yang kedua, cara menanamnya, menyiram Sansevieria tidak mesti tiap hari. 2 kali dalam seminggu penyiraman saja sudah cukup untuk membuat pertumbuhan lidah mertua ini subur dan sehat. Ini sebabnya memang sifat tanaman ini telah demikian adanya. Malah bila dipaksakan disiram secara rutin, Sansevieria bisa membusuk atau mati. Dan yang ketiga, cara memeliharanya, pupuk yang
bagus diberikan pada lidah mertua ialah pupuk yang bisa terurai dalam rentan waktu yang lama. Jadi usahakan berikan pupuk yang bagus, yaitu pupuk yang bisa terurai dalam rentan waktu yang lama. Ini subtema yang C, hasil perkembangan atau pertumbuhan tanaman hias. Dua tanaman hias ini, janda bolong dan sansevieria atau lidah mertua. Kita itu mulai pengamatan dari tanggal 11 bulan 11 2020 sampai tanggal 17 bulan 11 2020. Berapa hari tuh? 11 sampai 17. 7 hari berarti. Nah, mulai kapan menanam? Dari tabel 1 sampai akhir tabel ke-7, ya pasti jawabannya sama. Mulai tanggal 14 Agustus 2020. Karena itu pertama kali menanam kedua tumbuhan ini. Yang kedua, mulai kapan tumbuh? Mulai kapan tumbuh? Ini sebenarnya kita tidak mengetahui secara jelas mulai kapan tumbuhnya. Tapi setelah pengamatan, tumbuhnya itu mulai beberapa hari, seperti 3 hari setelah tanaman ini pertama kali ditanam, yaitu tanggal 18 Agustus sampai 17 November 2020. Itu selalu tumbuh sampai akhir pengamatan. Jadi jawabannya dari 18 Agustus 2020 sampai 17 November 2020. Nah, nama tanaman yang akan ditanam. Yang pertama janda bolong atau Monstera adansoni. Yang kedua sansevieria atau lidah mertua. Tanggal penanamannya yang pertama, pengamatannya maksudnya, pengamatan yang sudah dilakukan. Pengamatan pertama tanggal 11 November 2020. Setelah 3 bulan pertama kali ditanam, pengamatan pertama jam 5 sampai jam 6:02 itu menanam janda bolong dan sansevieria pada hari Rabu itu. Yang kedua, tanggal pengamatan tanggal 12 jam 10:30 sampai 10:11:05 itu hari Kamis tanggal 12 November 2020. Yang ketiga, tanggal 13 bulan November 2020 dari jam 9:30 sampai jam 8:30 itu hari Jumat. Terus hari pengamatan selanjutnya tanggal 14 jam 5 sampai jam 5:10 itu pengamatan, kan ada sampainya, itu berarti mengamati 2 tanaman, makanya sampai, ada kata sampainya. Hari Sabtu yang ke selanjutnya hari Minggu tanggal 15 bulan November 2020 dari jam 7:30 sampai jam 7:30:05. Nah, setelah itu tanggal 16 November 2020 dari jam 4:30 sampai jam 4:30:05 hari Senin itu. Dan yang terakhir, hari pengamatan terakhir tanggal 17 November 2020 dari jam 9:15 sampai jam 9:28 itu hari Selasa ya. Nah, itu kan jadwalnya, dalam tabel jadwalnya. Saya akan melaporkan hasil pengamatan, proses pertumbuhannya dari pengamatan pertama
setelah 3 bulan sampai tanggal 17. Pengamatan tanggal 11 November 2020. Janda bolong ini mempunyai panjang daun 11 cm, lebar daun 4,5 cm, panjang batang 15 cm, dan lebar batangnya 0,5 cm. Sementara Sansevieria atau lidah mertua, panjang daunnya ini 9,5 cm dan lebar daunnya 5 cm. Kenapa nggak ada batang? Karena dia bentuknya daun saja. Nomor pengamatan tanggal selanjutnya tanggal 12 November 2020. Monstera adansoni atau janda bolong ini panjang daunnya 11,1 cm, lebar daunnya 4,7 cm, panjang batangnya 17,2 cm, dan lebar batangnya 0,5 cm. Sementara Sansevieria atau lidah mertua pada tanggal 12, panjang daunnya 11 cm dan lebar daunnya 5,3 cm. Bertambah ya berarti. Cepet juga ya. Yang ketiga, pengamatan tanggal 13 November 2020. Pengamatan janda bolong dan Sansevieria. Hasilnya panjang daun janda bolong 11,1 cm, lebar daun janda bolong 4,7 cm, panjang batang 17,5 cm, dan lebar batangnya 0,5 cm. Sementara Sansevieria pada tanggal 13 November 2020, pengamatannya panjang daunnya 11,5 cm, lebar daunnya 4,5 cm, panjang batangnya 15 cm, dan lebar batangnya 1 cm. Pengamatan tanggal 14 November 2020. Setiap hari itu pengamatannya, setiap kali melakukan pengamatan 2 tanaman yang diamati, bukan satu doang. Yang pertama, janda bolong, panjang daunnya 11,2 cm, lebar daun 4,9 cm, panjang batangnya 17,7 cm, dan lebar batangnya 0,5 cm. Sementara lidah mertua, panjang daunnya 11,6 cm, lebar daunnya 4,6 cm, panjang batangnya 16 cm, dan lebar batangnya 1 cm. Itu hasil pengamatan pada tanggal 14. Tanggal 15 November 2020. Yang pertama, janda bolong. Panjang daunnya itu 11,3 cm, lebar daunnya 5 cm, panjang batangnya 17,8 cm, dan lebar batangnya 1 cm. Sementara Sansevieria pada tanggal 15 ini panjang daunnya 11,7 cm, lebar daunnya 4,8 cm, panjang setelah itu tanggal 16 janda bolong, panjang daunnya 11,5 cm, lebar daunnya 5,1 cm, panjang batangnya 18 cm, dan lebar batangnya 1 cm. Sansevieria panjang pada tanggal 16, panjang daunnya 11,9 cm dan lebar daunnya 5 cm aja. Aduh, capek juga. Pada tanggal 17, ini pengamatan terakhir. Janda bolong, panjang daunnya 11,6 cm, lebar daunnya 5,3 cm, panjang batangnya 19 cm, dan lebar batangnya 1,1 cm. Sementara Sansevieria pada tanggal 17 November, pengamatannya itu hasilnya panjang daunnya 12 cm dan lebar daunnya 5,3 cm. Nah, penjelasannya di proposalnya juga sebenarnya sudah ada foto bukti pengamatan atau bukti proses pengamatan serta pertumbuhan tanaman ini. Ya, tinggal dilihat ya nanti di proposal bu. Nah, bab 3 ini penutup. Ada 3 subtema. Yang pertama, kesimpulannya itu kegiatan menanam, memelihara, dan mengamati tanaman hias ini selain dapat
menambah nilai pengetahuan di sekolah dan di rumah, juga dapat menambah pengalaman dan dapat memberikan banyak manfaat kepada yang melakukan kegiatan ini, seperti manfaat yang sudah dijelaskan pada bab pertama proposal tersebut. Yang subtema B, sarannya untuk melakukan kegiatan ini, saya sarankan agar melakukan kegiatan ini hanya jika Anda memiliki waktu luang, agar waktu Anda ini bisa dipakai semaksimal mungkin dan tidak membuang waktu. Ya, jika ada kegiatan yang lebih penting, saya sarankan jangan melakukan kegiatan penanaman ini terlebih dahulu, kecuali sudah tidak ada kegiatan lagi. Nah, saran saya lagi juga agar melakukan kegiatan dengan sabar, teliti, dan serius. Karena kegiatan ini cukup memakan waktu yang lama dan harus serius dan sabar dalam meneliti dan merawat tanaman agar menghasilkan tanaman yang baik dan menghasilkan proses hasil pengamatan yang akurat dan tepat. Yang terakhir, saya sarankan agar tidak ceroboh saat melakukan kegiatan tersebut, agar tanaman tidak mati dan kegiatan tidak sia-sia di tengah-tengah atau di hampir selesai, seperti itu. Salam penutup. Subtema yang C, yang ketiga, salam penutup. Demikian proposal usaha yang saya buat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ejaan, penulisan, penggunaan tanda baca, dan kajian-kajian penjelasan atau pengertian-pengertian atau penjelasan dari suatu subjek yang kita bahas di sini. Terima kasih atas perhatiannya yang telah memperhatikan dan membaca serta mendengarkan dan juga menonton laporan proposal dan video proposal ini. Terima kasih Bu Desi, sekian dari saya.